Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk senantiasa Tuhan, urapan-Mu ada bagi kami hingga malam ini Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan belajar sedikit demi sedikit Tuhan dari hari-hari kami melalui firman-Mu. Berkati Tuhan kami yang ada di tempat ini, berkati Tuhan telinga kami, berkati Tuhan hati kami, persiapkan Tuhan diri kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Dan tidak lupa juga saya mau menyapa sobat muda. Ada Yulia Gultong, ada Om Apri. Selamat malam Om, selamat beribadah. Salam dari GPD Hosana Pematang Bandar. Dan senantiasa walaupun kita ibadah, sebagian mungkin ada yang secara online. Tetapi kasih Tuhan bukan online ya, kasih Tuhan nyata. Amin. Amin. Baiklah saudaraku, sebenarnya di sini tepatnya saya bukan khotbah, tapi lebih banyak untuk sharing ya, memotivasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman, supaya apa? Supaya kita boleh merasakan pengalaman satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya semuanya boleh untuk berbagi pengalaman. Dan saya rindu setiap minggu kita diunjuk untuk sharing. Setiap malam minggu. Saya punya kerinduan suatu saat kita buat demikian. Supaya apa? Supaya kita didewasakan. Supaya kita boleh dibangun. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan. Malam ini saya mau berbicara tentang sukacita. Bagi kalian, apa definisi sukacita? Agus dulu Agus, apa definisi sukacita? Dapat uang, iya. Dion, handphone baru, iya. Christine, iya teleponan sama doi. Sukacita. Kalamtir, senyum. Sudah menjadi sukacita, amin. Putri apa? Bolang-bolang. Iya. Nah, berbicara tentang sukacita, coba dulu dibaca Filipi 4 ayat 4. Siapa yang udah dapat boleh dibacakan dulu. Filipi 4 ayat 4. Ini merupakan ayat emas bagi saya secara pribadi. Mulai dari sekolah minggu hingga detik ini. Coba dibacakan dulu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa saya membawakan tema malam ini bersukacita? Ada yang bilang tertawa adalah obat dari segala penyakit. Senyum adalah ibadah. Amin. Apalagi kalau udah dapat uang ya. Apalagi kalau udah ngelihat orang yang disuka, orang yang disayang. Nah, definisi orang yang disuka bukan harus jadi apa Gus? Jadi pacar bukan. Definisi orang yang disuka bisa saja menjadi seorang adik, bisa saja menjadi seorang kakak, bisa saja menjadi seorang om rohani. Ya kan? Ya kan kita kan kalau ada pengerja kan yang laki-laki manggilnya om. Kadang kalau
Omnya kita lihat, kita juga mau duduk di samping omnya. Om, siki om. Ya, jadi sebenarnya bilang om itu nggak apa-apa. Apalagi anak gadis bilang om, nggak apa-apa. Apalagi omnya ngasih duit, omnya baik, omnya mau berbagi. Gitu loh. Ini si Dion ini kenapa ketawa ini? Sering lihat om ini. Om Apri. Om Apri lagi nonton. Nah, berbicara tentang sukacita, Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu berarti selalu. Ya, selalu. Saya pribadi kalau di kampus itu, saya orang yang paling jarang dikenal murung. Dikenal mutung, jarang saya dikenal. Kak, Bang, kenal Bang Egan? Kalau ada yang nyari, kenal. Yang ada gila-gilanya itu kan. Itu yang dikenal orang. Tapi saya nggak gila. Mungkin orang menilai saya gila karena suka ketawa. Saya suka menghibur. Dan saya puji Tuhan juga terhibur. Artinya apa? Apapun masalah dalam hidupmu, apapun kendala dalam pekerjaanmu, apapun yang menjadi masalah dalam sekolahmu, ingat Tuhan, sukacita. Kita baru kehilangan seorang yang luar biasa, ya, pemimpin Youth GPD Hosana, yaitu Om Dio. Saya secara pribadi aja, saya udah bisa senyum hari ini. Dari mulai kemarin saya udah bisa tertawa. Saya tertawa demikian bukan saya senang beliau meninggal, bukan. Tapi saya tetap berpengharapan. Ketika saya kehilangan satu orang, Tuhan akan memberikan sejuta orang baik kepada kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan ketika engkau ditinggal seseorang yang kamu sayang. Kenapa saya bicara begini? Karena kita berbicara dari hati ke hati ya, kayak Mama Dedi. Bicara dari hati ke hati. Ini konteksnya anak muda. Lebih cenderung ke masalah hati. Ya, kalau masalah keluarga belum. Siapa yang sudah menikah? Jos. Oh, si Joshua sudah menikah. Joshua Sagala ada kawanku. Ya, nggak bercanda. Ya, jadi ketika kita ditinggal orang yang disayang, galau boleh. Sakit hati boleh. Tapi cukup hari itu. Jangan pernah bawa besok-besok. Kalau sempat kau bawa besok-besok sakit hatimu, yakin percayalah. Penyakit yang tidak pernah datang menghampirimu akan datang pelan-pelan hanya perkara sakit hati. Kenapa orang bisa liver? Kenapa orang bisa sakit jantung? Kenapa orang bisa gila? Kenapa orang bisa apa lagi? Stroke. Hati. Karena apa? Kebanyakan mutung. Tahu kalian mutung? Apa artinya mutung? Muting. Ya, mutung itu artinya bersungut-sungut. Gak ada sukacita. Aku kuliah, gak ada uang. Tetap saya ketawa. Ku ketawa iya aku. Ya, kenapa aku gak ada uang ya? Apa yang harus ku kerjakan? Sampai datang kau, gila ini. Gak ada uangnya, ketawa. Ini semuanya harus disyukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah. Sambung. Anugerah. Nanti kalau dibilang iri, langsung nyaut. Bilang bos. Nyambung dari belakang. Palpale, palpale. Ya. Tetap harus ada sukacita. Terus ini yang tahu lagu ini. Aduh mamae, ada cowok pakai kemeja bikin saya terpana. Terus alah, masa nggak tahu. Artinya tolong buat menyambut sukacita itu ketika kamu mendengar hal yang sudah lumrah kamu dengar.
Jangan pernah tolak sukacita. Kalau kau tolak sukacita Tuhan Nabi, rugi kau seumur hidup. Intinya ada nggak ada uangmu, banyak pun masalahmu, bawa aja ketawa. Kalau diburuk-burukin pun kau bawa aja ketawa. You mau dijelek-jelekin bawa aja ketawa, bodoh amat. Bambang, iya kan? Kau mau dibilang, ih si Imel itu rambutnya pirang. Iya memang, nggak pernah dicuci rambutnya itu, karatan itu. Si Imel jangan ambil pusing. Rambut-rambut siapa? Ketika engkau dikata-katakan orang syukuri. Kenapa? Karena mereka masih diberikan Tuhan mulut untuk berbicara. Ketika engkau dinilai syukuri. Karena apa? Nilaimu, nilai dia belum tentu lebih baik daripada nilaimu. Sampai sini paham? Tetap sukacita. Kawanku kalau mau jumpai dosen jantungan sampai keringat dingin. Kenapa bro? Gele, jantungan aku. Kenapa? Mau jumpai bapak ini aku. Takutnya nanti aku diusir. Udah beban duluan. Tapi aku apa? Ayo laku kawani. Sebenarnya dalam hati pun panik juga. Cuman ketika aku bersuka cita, orang akan menyambut kita dengan sukacita juga. Amin. Permisi Pak. Ini Pak. Apa? Mau tanda tangan ini Pak. Bapak sini. Kok senyum-senyum? Gak apa-apa Pak. Kan senyum itu ibadah. Ujung-ujungnya si Bapak juga senyum. Karena dibilang ibadah. Mungkin Bapak itu gak pernah ibadah makanya senyum. Ya, tapi tetap andalkan Tuhan, bersukacita. Tengok Joshua, main musik sambil senyum-senyum. Sebentar lagi keyboard itu yang akan ketawa. Ya, ketawa itu, senyum itu enak loh. Gak ada lagi yang lebih enak dari itu. Ya, gak ada lagi. Harus tetap sukacita. Mama Sidio sekarang udah ketawa. Karena apa? Orang-orang di sekelilingnya memberikan sukacita. Jadi sukacita itu menular. Muting itu pun menular. Percayalah. Seandainya si Nadia muting aja kerjanya, sampingnya itu pun ketularan. Bergaullah dengan orang-orang cantik. Dengan orang-orang ganteng. Dengan orang-orang yang mudah senyum. Maka engkau akan cantik, akan ganteng, akan mudah senyum. Tapi konteksnya jangan senyum di tengah jalan juga ya. Oh kata Bang Egan tadi harus sukacita. Karena gak ada kendaraanmu jalan kau pulang sambil kau senyum-senyum. Kau pegangin pula botol aku. Lewat orang enak baru kakaan. Ngahona. Enggak gitu juga konteksnya. Apapun masalahmu tetap andalkan Tuhan. Amin. Jadi sukacita itu tidak ada yang bisa menandingi. Masalah pun belum ada yang bisa menandingi sukacita. Kalau engkau percaya. Ingat sobatku. Apa yang saya katakan hari ini. Belum tentu benar. Tapi ketika kau mempercayai. Ketika kau melakukan. Engkau akan mengatakan apa yang saya katakan benar. Saya tidak memaksakan untuk kalian membenarkan apa yang saya katakan. Tapi Anda mau bukti. Lakukan yang terbaik. Kalau disuruh nyapu gereja, aku aja terus. Aku enggak tinggal di pasturi. Ngepel. Si Nova lah sering gitu. Ya kan? Si Nova ini kan cantik karena sukacita terus nengok aku. Iya. Tadi dia duduk di belakangnya. Kusuruh ke depan. Biar ada sukacita aku. Amin. Ya. Jangan cemburu Gus. Tetap sukacita. Oke Gus. Ya. Mulai hari ini jangan ada yang mutung-mutung. Jangan ada yang sakit hati. Seberapapun kita yang ada syukuri.
Kita banyak hari ini, yang nonton juga banyak. Ya. Buat kaum muda juga yang ada yang nonton secara online, tetap sukacita, tetap andalkan Tuhan. Dan jangan cuma nonton, bagikan, berbagi berkat. Ini kadang nonton keluar masuk pula. Dia enggak. Kita harus benar-benar, kalau memang ibadah, ibadah. Manfaatkan alat teknologi itu untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh dibilang ini saya ngadain live streaming, gak ada yang nyuruh, gak ada yang perintahkan. Tapi apa? Demi membagi kemuliaan nama Tuhan, membagi sukacita, saya buat demikian. Walaupun kadang yang nonton satu orang, itu pun si Christine. Iya. Makanya saya bilang, yang di rumah juga kalau engkau mau diberkati, ayo kita memberkati. Di share videonya, yang taunya cuma nonton, nggak mau berbagi. Aduh, nggak bisa kita memberi secara langsung kepada sesama, ya setidaknya secara online, ya kan? Pun demikian, sobat yang terkasih. Saya mengajak kalian untuk tetap happy, enjoy, santai. Udah pada ujian? Yang SMA? Ujian? Udah selesai kan ujian? Gimana waktu ujian kemarin? Panik nggak? Ya enggak lah, kan nyontek di rumah. Coba kalau di sekolah, keringat dingin, panik. Saya juga dulu sekolah, ujian di sekolah, saya tetap sukacita. Mau ujian nasional tetap sukacita. Apalagi dulu kalau ujian semester, saya sukacita kali. Karena apa? Sebentar lagi sekolahku akan selesai. Yang menambah sukacita saya, ada sedikit contekan. Tapi yang buruk janganlah ditiru ya. Jadi sobat muda, bagaimana cara kita mengekspresikan sukacita kita? Yang pertama yang harus kau lakukan itu berdamai dengan semua orang. Yang kedua, cintai dirimu. Yang ketiga, baru cintai orang lain. Bang Egan, kenapa ketika kita mencintai, ini jangan dulu langsung ke pacar ya. Definisi cinta itu bukan hanya berbau tentang pacar, bukan. Bang Egan, kenapa cinta itu sakit? Iya, karena cinta itu menggunakan perasaan. Kalau kau tidak mau sakit, jangan pernah mengenal cinta. Jangan selalu salahkan temanmu. Jangan selalu salahkan kekurangan temanmu. Lihat kekurangan apa yang kau miliki. Lihat kesalahan apa yang kau punya. Artinya sobat, mulai hari ini mari kita benahi diri kita, cintai dirimu. Kalau teh botol sosro bilang, apapun makanannya, minumannya tetap. Kalau Tuhan bilang apapun masalahmu, tetap sukacita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pesan untuk malam ini, hidup harus bermasalah. Masalah dalam hidup harus ada. Ada masalah hidup. Hidup masalah ada. Ketika tidak ada masalah, pikirkan engkau hidup atau tidak. Tetap andalkan Tuhan. Percaya Tuhan melawat kita, Tuhan memakai kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin 3 hari kemudian, mungkin 2 menit ke depan. Karena pekerjaan Tuhan tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Kita tidak ada yang tahu 10 menit ke depan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Aristoteles pernah bilang, ketika kamu gagal, kamu akan tahu siapa teman-temanmu. Tetapi ketika kamu berhasil,
teman-temanmu akan tahu siapa kamu. Demikian wejangan untuk malam ini, motivasi untuk malam ini. Tuhan Yesus memberkati.